Para sahabat menjelaskan Ar-Ridwan minal ridha wa ridha minal wadaya. Banyak nyamuknya segerigawan. Ar-ridha sururul qalbi. Wa qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, man lam yarda ala qada'i wa lam yashkur ala ni'amai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtas samai wal yutallabi rabban sawa. Kata pangarsa Abah, yang dimaksud ridwan itu dari kalimah ridho, ya. Dan ridho itu adalah rahasia hati. Bisa juga ridho itu dari rawa buaya, ya. Alhamdulillah ada beliaunya di sini. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya orang-orang yang ridho. Amin. Sebab ridho itu adalah urusan hati. Ketika kita mengatakan ikhlas, belum tentu dalam hatinya ikhlas. Begitupun ketika kita misalkan ada hak kita diambil sama orang, ya orang itu mintanya kita bilang ridho, belum tentu dalam hatinya ridho. Di mulut bisa ridho, apalagi ibu-ibu kalau di madu pasti gitu. Yo, ridho nggak apa-apa, ayah nggak apa-apa, ridho nikah lagi, nggak taunya dalam hatinya gegeremet. Makanya sama kayak ridho, insya Allah bakaran ridho nyandungna. Itu adalah urusan hati. Ridho itu tidak bisa dipaksakan. Kata pangarsa Abah sering mengatakan, tong maksa iman batur. Apa bahasa Indonesia tuh? Jangan memaksakan iman pada orang lain. Kalau orang yang lain nggak mau, ya udah jangan dipaksakan. Nah makanya kemudian Abah mengutip hadis qudsi, siapa orang yang tidak ridho atau tidak mau, tidak syukur atau tidak menerima, tidak mau sabar akan balahi, tidak mau syukur akan nikmat Allah, tidak mau ridho akan ketentuan Allah, maka kata Allah, silahkan keluar dari kolong langitku, dari bawah langitku. Keluar sugan areka planet Pluto, kaburna areka Pluto, areka Mars, nah daftar ke Elon Musk, nah buka pemukiman di Mars. Mars juga sama, masih ciptaan Allah, masih ada minta tas sama, masih ada di bawah langitnya Allah. Hidup di dunia masih seneng, hidup di dunia masih pengen lama, tapi banyak ngeluh, tapi banyak protes. Baik protes kepada ketentuan Allah, udah tahu sama Allah ditakdirinnya dapat bini cerewet, protes mulu, ngomel mulu, dapat bini gini-gini amat sih. Udah tahu takdirnya udah gitu, malah ngomel mulu, protes mulu, udah terima itu udahlah, sudah jadi ketentuan Allah. Begitupun yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah berikan, tinggal kita mensyukurinya. Adapun balahi yang Allah turunkan buat kita, tinggal kita bersabar. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Iman itu terbagi dua. Yang setengahnya syukur, yang setengahnya sabar. Kalau tidak bisa bersyukur, ya kita bisa bersabar.
Kalau sudah bisa dua-duanya antara syukur dan sabar digabungkan, maka sempurnalah keimanannya. Mulai dari Allah di dalam surat Ar-Rahman sampai 31 atau 32 ya. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Itu untuk mempertanyakan kepada kita, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masih bisa ngelihat, masih bisa ngedengar, masih bisa menghirup, masih bisa merasakan, masih enak tiap malam Jumatan. Ayeuna 17 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Coba kalau dicabut kenikmatannya, si otongnya nggak berdiri, udah, ya, itu satu kenikmatan sama Allah dicabut. Itu patut kita syukuri, itu patut kita bersyukurnya sama Allah. Kemudian ketika ada balahi turun kepada kita, baik itu misalkan usahanya rugi mulu, atau misalkan kalau Kiai Ridho amplopnya kagak dikasih, kelupaan mungkin, ya, tinggal sabar aja. Mana ini bensin habis lagi katanya. Ya, itu adalah kita tinggal sabar ya. Makanya kalau kata Bang Abah Anom ya sering dijelaskannya sama para wakil takin, buat para mubalik kalau mau datang ke tempat manakib harus punya buat berangkat dan pulangnya, dan makan dulu di rumah perutnya sing kenyang. Takut datang ke tempat manakib kagak dikasih makanan, takut pulangnya kagak dikasih bensin, kagak dikasih ongkos. Makanya bawa ongkos buat berangkat dan pulangnya. Bisi pulangnya ngadorong motor, ya, nu bawa motor. Makanya kemudian diituin lagi sama pengusaha Abah buat Abah Anom, buat para pemangku manakib Abah titip perut dan kakinya. Perut suguhan dahar singeuna, usah ditu aya jengkol, ya, aya naon, aya hayam, aya nog, segala aya lah nu anak jeung inungna ge dipencit komplit. Ya, itu buat betengnya. Dan mi HP sukuna gitu. Nah, sukuna mah tadi teh cenah naon bensin, keun usah pasen bensin 10.000. Ya, maka karena Allah fal yakhruj min tatas samai, keluarlah dari langitku. Silahkan cari Tuhan yang sama denganku. Maka kita dituntun sama pengersabah, dibimbing sama pengersabah, tujuannya apa? Untuk ingin menggapai ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka, ya, waridhoka, ridho itu ditempatkannya pas awal-awal sama pengersabah Anom, pengersabah sepuh. Karena apa? Utama dari segala tujuan itu menggapai ridho Allah. Kalau sudah menggapai ridho Allah, sesuatu yang tidak kita harapkan pun teka bayangku pikiran datang sorangan, datang dengan sendirinya. Tiba-tiba yang tadinya nggak kebayangan bakal punya Alphard, ada yang ngirim Alphard. Karena sudah menggapai ridho Allah. Tiba-tiba dapat bininya baru satu, tiba-tiba ada lagi, langsung tiga. Udah menggapai ridho Allah, ya. Maka kalau sudah menggapai, ya, ibaratnya gini lah, ketika kita masih muda ingin mendapatkan ridhonya ingin menikahi seorang istri yang jadi istri kita sekarang, pasti deketin dulu orang tuanya, dapetin dulu ridhonya, dapetin dulu restunya. Kalau udah dapat ridho dan restu orang tuanya, pasti anaknya juga dikasih. Ya? Kalau ridho belum, kalau orang tuanya kagak restu, kagak dikasih, paling dibawa kabur, yaitu nyusahin diri sendiri. Ya,
Kalau nggak setuju orang tuanya, belum ridho orang tuanya, yang ada nyusahin diri sendiri. Makanya gapai dulu keridhoannya kedua orang tua supaya anaknya dikasih. Gapai dulu keridhaan Gusti Allah, gapai dulu ridhonya Allah, supaya apa yang ada di alam dunia ini, supaya apa yang Allah mudah buat Allah itu diberikan kepada kita. Jangankan sesuatu yang tidak kita ingin, sesuatu yang kita inginkan, yang tidak diinginkan juga pasti akan datang. Maka penting untuk menggapai ridho Allah, dan kita sama pengersaabah dibimbing sampai tujuannya untuk menggapai ridho Allah. Makanya kalimah ridho itu yaitu kalimah la ilaha illallah. Kemudian huruf yang keduanya, pengersaabah memaknai huruf yang keduanya huruf jim, yaitu dengan al-jud. Apa itu al-jud? Al-jud itu sama dengan as-sakhi. Cuma Abah membagi tingkatannya, martabatnya, derajatnya kepada 3 derajat. Yang pertama ada yang disebut dengan as-sakhi, yang kedua ada yang disebut dengan al-jud, yang ketiga ada yang disebut dengan al-isaru. Kata pengersaabah, yang dimaksud dengan as-sakhi itu mengambil sebagian, menyerahkan sisanya. Bagaimana? Kita punya harta 1 juta, diberikan 500.000 buat orang, 500.000 buat kita. Itu sudah termasuk as-sakhi. Jangan gini, punya duit 1 juta, sedekah 10.000, yang disebut dermawan. Gak nyampe tingkatan kepada dermawan. Punya harta ratusan miliar, punya harta miliaran, sedekah 100-200.000, pengen disebut orang dermawan. Masih jauh tingkatan buat orang dermawan. Sebab kata pengersaabah, pengertian dermawan itu adalah menyerahkan setengahnya kepada orang lain, mengambil setengahnya buat dirinya. Maka itu masuk dermawan. Kalau al-jud, bagaimana al-jud? Menyerahkan sebagian besar kepada orang lain, mengambil sedikit buat dirinya. Kalau dipresentasikan mungkin 70% atau 80% disedekahkan, 20%-nya diambil buat dirinya. Nah, kalau sudah bisa mencapai tingkatan seperti itu, maka sudah disebut orang al-jud. Ya, bukan judi. Ya, bahasa orang judi, hitung-hitungan judi, bukan. Al-jud, dermawan di atas as-sakhi. Kayaknya sekarang nggak ada yang kayak gitu. Susah nyari orang yang benar-benar sampai tingkatan kepada al-jud. Jangankan ke al-jud, as-sakhi aja susah. Dah boga hartana, baik punya hartanya di kekepannya nih. Banyaknya masih kepada hubud dunya, masih pada cinta kepada dunia. Buktinya banyak ikhwan yang kaya, banyak ikhwan yang hartanya banyak, tapi masjid pengersaabah teu beres-beres teu ka ayeuna. Ya, teu beres-beres tapi ka ayeuna. Makanya masih jauh kepada tingkatan as-sakhi. Ari urang ada penghasilan 1 juta 2 juta sabulan, merek 100.000 200 teh wajar we. Ya. Sisanya tapi kalau yang hartanya udah ratusan miliar atau puluhan miliar, masih jauh kepada tingkatan untuk ke tingkatan as-sakhi, apalagi ke tingkatan al-jud. Yang ketiga al-isar. Kalau al-isar mah memberikan seluruh hartanya, disedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Makanya pada zaman sahabat, ketika ada panggilan jihad fisabilillah, maka Sayyidina Umar datang menyerahkan setengah hartanya kepada Rasulullah, memberikan buat perang jihad fisabilillah. Ketika Umar sudah menyerahkan hartanya, datang Sayyidina Utsman menyerahkan lebih banyak hartanya daripada yang dia ambil.
Ya, kalau yang tadi 70 atau 80% diserahkan fisabilillah, 20% diambil buat dirinya. Sayyidina Umar mada beunghar. Ya, diserahkan 80% diambil 20%, 20% lagi sabaraha ratus miliar mun ayeuna mah. Ya, diserahkan buat jihad fisabilillah. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya buat di jalan Allah. Kemudian sampai Sayyidina Umar terheran-heran. Ya Abu Bakar, kenapa kau menyerahkan seluruh hartamu? Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Jawaban Abu Bakar Siddiq bagaimana? Aku serahkan istri dan anakku kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi sudah benar-benar yakin bahwa apa? Bahwa rizki, bahwa semua apapun kalau sudah diserahkan kepada Allah, sudah diserahkan kepada Rasulullah, pasti akan dijamin dalam hal apapun. Mau kelaparan meskipun hartanya diserahkan. Nah, makanya udah kelihatan ya, tingkatan as-sakhi, tingkatan al-jud, tingkatan al-isar. Semuanya sama dermawan, tapi tingkatannya berbeda. Seperti suka dicontohkan orang yang hartanya misalkan punya duit 1 miliar tapi sedekahnya 1 juta. Kemudian ada tukang beca, duitnya 100 ribu, disedekahkannya 50 ribu. Lebih gede mana? Hah? Nilainya lebih gede yang punya duit 1 miliar, nilai angkanya. Ya, daripada itu masa juta. Ya mah 50 ribu nilai itu. Tapi di mata Allah lebih besar nilainya sedekahnya yang tukang beca. Sebab dia menyerahkan setengah hartanya. Kalau yang 1 miliar berapa persen itu? 0,1? 0,1%. Kalau si tukang beca 50% diserahkan harta. Artinya kemudian para sahabat mengutip hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Kata Nabi, orang sakhi dermawan dekat sama Allah, dekat sama manusia, sama orang, dan dekat sama surga, jauh sama neraka. Ya seneng lah orang dekat sama orang dermawan mah, jalan-jalan ditraktir mulu, gratisan. Mau mudik kalau sama yang dermawan makan dikasih ongkos kagak ongkosan. Tinggal duduk doang, tidur di mobil. Ngeunahnya ngopi ini mau coba kalau sama orang yang pelit. Jauh sama Allah, jauh sama orang-orang, jauh sama siapa juga yang mau deketin orang yang pelit. Mau diajakin mudik ya, mudik kagak mau pelit sama dia mah. Ya pinter kodek ya, kalau orang Sunda mah ya pinter kodek ya. Agak mau dijauhin sama orang juga ya, makanya jadi orang yang dermawan. Kemudian kata Rasulullah di akhirnya as-sakhi jahil ahabba ilallah wal abid bakhil. Orang yang dermawan, orang yang bodoh tapi dermawan lebih Allah cintai daripada orang yang ahli ibadah, yang tukang ibadah, rajin ibadahnya tapi pelit. Makanya kalau di khutbah tuh biasanya khutbah Jumat barakallahu li walakum, biasanya khatib kayak gitu dulu. Ai keberkahan mah buat saya dulu baru buat kalian semua. Nah, jadi kata Nabi, orang yang pelit, orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Makanya kita mah mengakui ya, kalau saya pribadi mengakui orang bodoh, yang penting kita belajar untuk dermawan.
Kelihatan kalau yang dermawan itu bagaimana? Kalau di Thariqah Qadiriyah Naksabandiah Pondok Pesantren Suryalaya itu kelihatannya simpel. Apa? Mau khidmat dengan otak, mau khidmat dengan tak-tak, mau khidmat dengan pesak. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita manakiban di rumah. Kalau orang yang manakib di rumah mah udah ngeluarin otaknya, ya mikiran mau masak apaan ntar manakib, belum beres-beres karpet segala rupana itu tak ya kan beres kita pakai karpet ngampar karpet gitu. Kita mah udah pulang, udah tidur di rumah, pemangku masih guguletek ya beberesan ya teh, masih menggelut di sini teh, masih sesapu atau apa, itu khidmat dengan tak dengan tenaga. Dan begitupun khidmat dengan pesak, dengan uang. Paneta teh meureun lain ku batu mayarna teh donate, pama donata nu buluan ya. Nah teh bayar pakai uang. Jadi khidmat dengan otak, khidmat dengan otak, khidmat dengan pesak. Nah hiji deui mah satu lagi mah insyaallah sama Kiai Ridho disambung. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan. Ini gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Amma ba'd. Hadratil mukarramin khususan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, bil khusus syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina wa qudwatina fi hadad dunya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul qaddasallahu asrarah. Nas'alullaha ayyan fa'ana bi ilmihi wa bi akhlaqihi wa kullu syai'in ma taba'nahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia kami hormati Wakil Talqin Abah Kiai Haji Tengku Rizal, yang mulia kakak saya, abang saya, Aisep, Aisep, kolotan. Nya, kalau dibilang senior teh tua. Soalnya di daerah sono dikit ada rumah senior ya. Rumah senior tuh buat panti jompo lebih halus gitu. Kalau senior tuh tua banget soalnya. Yang juga kami hormati Sohibul Bait, juga Ketua Juhuda Jakarta Timur, Bang Yusuf, beserta keluarga besarnya, juga para pemangku manakib, para sepuh, para pini sepuh, pemangku manakib khotaman Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang alhamdulillah hari ini adalah bertepatan dengan Jumat pertama bulan Rajab. Huruf Ro, huruf Jim udah dijelasin. Mbaknya suruh saya tambahan. Sebelum masuk ke pembahasannya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan amaliyah Syekh Mursyid yang beliau tulis sendiri dalam kitab Sunanul Marudiyah. Kenapa Abah sampai mencatat amalan ini? Biar nggak hilang, biar nggak
punah. Sebagaimana dulu saat zaman Umar bin Khattab, banyak orang yang hafal Quran mati terbunuh, akhirnya dibikin mushaf. Ini Abah berarti sudah mulai ada. Kalau enggak ditulis, nanti amalan ini akan punah, dihilang. Karena banyak orang tuh zaman sekarang, apalagi sekarang zamannya pendidikan, ada orang kuliah S1, S2, S3, dikit-dikit harus ada referensi. Referensi ini makanya ditulis oleh Abah dalam kitab Sunanul Mardiyah tentang sholat sunnah rojab. Faidahnya dari mana didapat? Ternyata tercatat, Abah menukil dari kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau begitu yang ngamalin, kalau ada yang nanya Rasul ngamalin nggak? Kalau Rasul, khusus pada Rasul sendiri, Rojab ini sudah bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan ini, bulan Rojab, turun perintah sholat. Kapan? Malam 27. Emang langsung sekonyong-konyong diturunin sholatnya? Enggak, dijalanin dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini untuk membuktikan bahwa amaliyah sholat yang Allah turunkan untuk membedakan sholat kita dengan sholat orang yang bukan golongan kita. Makanya bahasanya apa? Linuriyahu, supaya mereka melihat min ayatina, dari tanda-tanda kami, dari ayat-ayat kami. Mana ayat-ayat Allah? Ketika orang Islam itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu, mereka berarti sedang selalu melihat tanda-tanda Allah. Karena sekonyong-konyong kalau kita melihat Allah langsung. Makanya ilmu kita salah satunya adalah ilmu syariat, sholatnya sendiri. Lalu ada ilmu hakikat, yang kita lihat adalah tanda-tanda Allah. Dari itu, yang mana tanda-tanda Allah? Kita bangun tidur, matanya dibuka dulu. Kalau bangun tidur matanya belum terbuka, namanya sakit mata. Mau jalan juga sama aja kayak orang tidur. Tandanya itu dulu. Mulai udah bisa matanya terbuka, kebelet kencing, kamar mandi. Ngapain? Pengen ke kamar mandi, buang air. Iya, kalau bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, mantep nggak? Apa namanya? Anyang-anyangan. Enak? Kagak. Itu tanda-tanda. Kalau udah mulai anyang-anyangan, umur udah merasa tua dah. Kalau kencingnya anyangan gitu. Belum, jangankan yang umurnya tua, yang muda juga pada banyak yang anyang-anyangan. Ada. Makanya ini tanda-tanda Allah. Karena biasanya memang yang sudah mulai melihat tanda-tanda Allah adalah orang yang tua. Orang sudah mulai selepas umur 40 tahun mereka baru paham. Ini bahasanya dalam ilmu psikologi, tapi ini dibenarkan dalam tasawuf. Mereka sudah melihat kebenaran, bahasa ketika umur 40. Umur 50 mereka sudah mengerti alasan. Kalau umur 40 baru ngelihat doang. 50 baru tahu, baru ngeh alasannya. Oh ini, begini. Makanya kalau anak muda biasanya apa? Gegabah. Kalau udah mulai 40, 50, yang 40 sama 50 tahun aja masih beda. Kalau udah naik ke 60, sudah pasrah. Mau baik, mau buruk. Nah, kita yang sudah punya zikir inilah yang sudah dikasih, meskipun badannya muda kayak Tengku,
tapi pemikirannya sudah seperti orang umur 60 tahun. Meskipun ubannya belum banyak, tapi kan bawahnya udah banyak. Nah, sudah mulai banyak memperhatikan, sudah melihat tanda-tanda. Karena orang yang sudah mulai melihat tanda-tanda, sudah mulai dikasih secuil ilmu Allah, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Karena Isra Mi'raj sendiri, ketika Nabi Isra, itu rahasia-rahasia dibuka. Tempat-tempat diperlihatkan. Tempat Nabi Musa memotong orang yang disalib gara-gara menyembah patung sapi betina emas, nih tempatnya. Terus tempat Siti Masitoh diceburin, tempat kuburannya Siti Maryam diunjukin, semua tempat-tempat rahasia itu diunjukin. Tempat Nabi Yusuf diangkat, tempat Nabi Yusuf masuk ke sumurnya, Nabi Yusuf diangkat jadi raja di penjaranya, itu diperlihatkan semua. Maksudnya kenapa? Ketika Nabi Isra itu diperlihatkan, sama ketika kita sholat, kita diperlihatkan oleh Allah bahwa kita nih hamba. Gitu. Semuanya sudah Allah atur. Nabi Yusuf gimana rasanya, lagi kecil disayang banget sama bapaknya, didengkiin sama saudaranya, diceburin masuk ke dalam sumur, diangkat, dijual, ditaruh di keluarga kaya, hidup enak, tapi disangkain duhul, akhirnya dimasukin penjara, dikeluarin gara-gara ngimpi, akhirnya menjadi penguasa, tapi ujung-ujungnya nikah lagi sama yang udah mencabuli, dan akhirnya apa? Bisa berbaik kepada saudara-saudaranya yang dengki. Kan udah dikasih rencana itu. Kita makanya hidup ini sudah mulai yang dikasihkan tadi. Dari Allah, Allah yang ngatur. Kalau kagak mau diatur sama Allah, silakan cari. Tinggal di dunia yang bukan langitnya Allah ciptain. Mau langit mana? Gitu. Mau langit mana? Silakan nyari Tuhan selain Allah. Yang sama sama Allah bisa. Kagak. Kita jangan coba-coba. Nabi Ibrahim itu yang termasuk yang diunjukkan oleh Allah ketika Isra, itu mulai dari kecil pola pikirnya sudah yakin kepada Allah. Makanya beliau punya sifat Al-Hanif. Dari masih kecil aja, bapaknya aja udah, Pak, ngapain sih Pak nyembahin berhala? Bikin seneng kagak, bikin susah kagak. Babanya malah marah. Ngapa ngatur-ngatur gua? Gitu. Tapi Nabi Ibrahim malah doain bapaknya. Tapi kata Allah apa? Kalau orang yang kagak mau masuk ke agamaku, jangan pakai didoain. Makanya yang kayak gini, kita juga sama kehidupan kita. Sudah ada tetangga yang tadi dibilangin sama Aisyah, kalau ada tuh yang namanya iman, jangan dipaksa. Yang zikir juga jangan dipaksa. Jadi harusnya apa? Sama kayak Nabi Ibrahim, nyontoin. Nabi Ibrahim nyari aja udah sendiri. Nyari sendiri. Makanya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan pencari Tuhan. Sudah mulai dia dari kecil keluar dari goa, melihat matahari. Hadza akbar. Ini gede. Hadza rabbi. Ini Tuhanku. Falamma afala terbenam. Inilah uhibbul afilin. Saya nggak demen dah sama yang tenggelam. Besoknya ada bulan. Ini nih, ada di atas. Orang-orang nggak ada yang bisa megang. Bulannya pas pagi hilang.
Nggak mungkin Tuhan begini. Besoknya lagi bintang. Nggak mungkin bintang. Besoknya hilang lagi. Kita juga sama. Rata-rata di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu orang-orang pencari Tuhan. Iya. Udah ke sono ke sini, apalagi yang punya sakit berobat ke sono, berobat ke sini. Ada yang usaha begono begini, masih aja kagak lulus. Ujung-ujungnya datang ke Abah apa? Ikhlas aja semuanya. Kita mah dikasih alat ikhlas. Yang mana? Yang ini. Udah punya, sebut dalam hati zikir kopinya, ikhlas. Makanya huruf ba yang tadi disisain buat saya baro'atun, terlepas, bebas. Makanya yang datang ke Abah langsung jadi orang bebas, merdeka. Merdeka mana? Nggak punya beban hidupnya. Tadi udah disebutin sakhawah, juga jud, dan terakhir isar. Kalau orang sudah naik ke tingkat isar, dia udah punya duit, lo ambil aja, bukan duit gua. Kan orang udah terbebas namanya. Ada sendal, sendal berapa biji, ambil aja pakai. Orang kalau udah punya zikir inti, nanti larinya bakal ke situ. Barang hilang kagak pakai, Allah, nyarinya sampai puyengnya 2 hari. Kecuali mah handphone zaman sekarang ya, isinya apaan tahu soalnya. Iya. Lebih mahal dari KTP, lebih mahal dari ATM gitu. Kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena inilah penyakitnya. Semuanya. Ini kita ditaruh di sini gantungin. Makanya yang ini taruhnya jangan di dekat sini katanya. Jangan taruh di dekat hati. Kenapa? Takut hatinya yang tadinya ingat Allah pindahnya ingat ke handphone. 5 menit dikit buka WA, gerah dikit, lihat apaan tau. Waduh. Kayak sekarang pindah, jangan handphonenya di sebelah sini, jauhin dikit. Kalau perlu handphonenya kalau deket kita lagi pengen itu, taruh aja di bawah tutup. Pindahin aja ke sini. Udah mulai ketok. Kita biar terlepas, terbebas. Apa penjelasan Abah? Ba'ro'atun terlepas, tapi baro'ah terlepas dari sifat munafik. Karena kalaupun sholatnya ada 5 waktu dikerjain tepat waktu, tapi masih munafik. Mulutnya mah ngomongnya iya sholat, hatinya mah ngayab. Sebenarnya itu munafik. Sholat badannya, hatinya ngayab. Orang Betawi dah sini ya. Sama. Kalau bahasa Sundanya Pak, ngayab. Ngalayap gitu, panjangan dikit. Ngalayap. Kalau orang Betawi ngayab doang. Makanya kita nih munafik tuh bisa terbebas. Bukan dengan banyak sholat. Kalau mau orang terbebas dari munafik, sholatnya dibanyakin, malah bisa-bisa sholatnya bikin badan capek doang. Nggak ada hasilnya, ntar malah makin nggak percaya sama Allah. Udah capek doang ini begini. Karena yang sudah-sudah, kita harus yakin. Karena al-imanu al-yakin. Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur menyebutkan yang namanya iman adalah yakin. Yakin dulu. Cuman kalau kita mau yakin kepada Allah, yang namanya ngeyakinin itu harus pakai bukti. Ngebuktiin Abah sekarang ada aja buat orang awam. Mungkin kalau kita lagi manakib kan kita nyiapin tempat buat Abah. Nggak kelihatan. Orang menganggapnya Abah nggak ada, tapi kita merasakan ada. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kalau kita sudah merasakan, jangan Allah dulu, Abah dulu kita rasain ada. Karena kalau mau langsung kekuasaan Allah dilihat, Nabi Musa yang begitu gagahnya aja pingsan. Belum secuil. Nabi Musa itu gagah banget. Saya kemarin santri baru ngaji tuh baca di kitab Sab'iyat fi Mau'izatil Bariyat,
Nabi Musa itu kondisinya lagi kabur dari Fir'aun, lemes-lemes. Udah lemes karena kabur, habis nampar mati. Kabur ngumpet di negeri Madian dari Mesir. Capek, nggak kuat ngapa-ngapain. Ngelihat perempuan, anaknya Nabi Syuaib. Saya kasihannya itu anak perempuan. Ngantri air. Ini tengah bentek. Kalau orang Betawi bilang ya, kalau dia mau ngasih minum itu bisa paling sore. Kalau dia ngasih minumnya sore, ternaknya baru sampai rumah jam berapa? Malam. Itu lagi lemes-lemesnya. Saking dia kasihan sama itu perempuan, ngangkat aja batu. Batu diangkat yang nutupin sumur, diangkat sama Nabi Musa sendiri. Pulang-pulang, karena biasanya tuh anak pulang sore sampai malam, siang udah pulang. Ditanya sama Nabi Syuaib, ngapa ente bisa pulang buru-buru? Iya Pak, ada anak laki ganteng, tenaganya kuat. Masa dia bisa ngangkat batu yang cuman ngangkat itu harusnya 40 orang. Nabi Musa lemes, badannya lemes, tapi bisa ngangkat batu gede. Giliran mau ngelihat Allah, minta langsung pingsan. Lah kita sekonyong-konyong ada di sini pengen merasakan Allah. Karena rukun ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau belum bisa melihat, maka seolah-olah engkau melihat Allah. Yakin bahwa Allah melihat kita. Ini kalau kita mau langsung ya Allah perlihatkan, ya gitu maksudnya. Kenapa saya pakai mundur cerita Nabi Musanya itu? Kalau Nabi Musanya emang pingsannya sebentar. Nabi Musa yang badannya gede kayak gitu, yang kuatnya kayak gitu, pingsannya 40 hari. Pingsannya 40 hari. Padahal janji sama kaumnya mau ketemu Allah nggak sampai 3 hari. Pingsannya 40 hari nggak pulang-pulang. Itulah kesempatan yang diambil oleh Musa Samiri buat bikin sapi betina dari emas. Karena ngelihat ada bekas tapakan kaki Jibril, diambil, diusap, bisa bergerak, bisa bunyi emas, bisa bunyi. Sapinya nggak keluar dari perut sapi, tapi emasnya bisa bergerak, bisa bunyi. Pulang-pulang Nabi Musa sadar 40 hari. Saudaranya Nabi Harun jenggotnya mungkin lebih panjang, karena diceritakan narik jenggot Nabi Musa. belum Nabi Harun belum. Itu 40 hari gara-gara itu. Makanya kita mau ibadah enak, mau ngapain enak, udah dikasih ilmunya. Yang ada tinggal kita manfaatin. Manfaatinnya nanti manfaatnya banyak, termasuk yang tadi salah satunya baro'atun minan nifaq, akan terbebas dari sifat munafik. Karena yang zikir yang ini zikir yang tidak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena disebutkan orang yang zikir la ilaha illallah, maka dia akan terbebas dari 4.000 dosa besar. Tapi siapa yang menyebutkan satu zikir khofi, maka itu dikali 70. Yang tadi zikir jahar 4.000 dikali 70, sekali bunyi 1. Kalau tasbih aja kita begini 1, 2, 3, kan lama ngitung. Yang ini mah kita begini meskipun ada pakai tasbih itu bukan buat dihitung, biar cuman hadir Allah aja gitu. Jadi ketika tangannya ini kita bergerak atau bunyi lato-lato tok 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 tok, itu cuman biar hadir Allah. Karena hadir Allah ini kita disuruh mendengar pakai telinga, melihat pakai mata, merasakan dengan panca indera, semuanya dengan badan kita. Nggak mungkin kita minjem, saya duduk di sini merasakan yang dilihat sama kayak Tengku. Enggak. Kita pakai punya
punya sendiri. Zikir yang punya sendiri, karena badan kita sendirilah yang nanti akan dihisab. Kita sendiri, makanya kupingnya dipakai nggak buat zikir tuh, denger lato-lato juga bunyi aja zikir kopinya. Gitu. Kalau lagi jalan kakinya ngelangkah tok tok kanan kiri, bunyi zikir ininya. Karena sudah mulai punya ilmu ihsan. Kalau sudah lari ke sana terbebas. Makanya Abah sebenarnya di kitab Fadhailus Suhur huruf Ra, huruf Jim, huruf Ba ini ngomongin tentang yang munafik. Apa itu munafik yang tadi? Mulutnya mah ngomong percaya, hatinya enggak percaya. Makanya kalau yang ini kita mah udah ihsan. Yang tadi ridho aja. Ridho itu merasa seneng. Cuman bukan seneng kalau lagi punya duit. Lagi hidup susah juga harus Ridho. seneng. Makanya definisi apa tuh? Tadi ditambahin bimuril qadha, dengan qadha yang pahit, yang nggak enak, kita harus tetap seneng. Nih yang berat nih. Kalau belum punya ini belum bisa. Jujur, saya juga dulu begitu. Punya sendal hilang, meringkihnya seminggu. Pas udah punya mah, bodoh amat, teuing, hilang. Kemarin saya punya sorban yang gini di Istiqlal hilang, teuing. Anak saya yang bawa, biarin. Kenapa? Udah mulai biasa aja. Ntar mau dapat kayak apa biasa aja. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Mau gede, mau kecil dari Allah. Bahkan ini disebutkan di dalam rukun iman. Khairuhu wa syarruhu minallah. Kan antu mina bil qada wal qadar khairuhu wa syarruhu minallah. Jadi kalau orang yang sudah punya zikir ini udah nggak munafik, dia sudah merasakan baik buruknya itu dari Allah. Itu ihsan yang terakhir. Kita tinggal manfaatin, tinggal pakai gaspol. Yang mana di sini. Makanya kalau udah punya zikir kopinya, nggak ada rasa kesel sama orang, nggak bakal ngomongin orang. Ngomongin orang ketika dia bener, ngomongin dia bener. Ketika dia salah, kesel karena dia salah. Salahnya juga bukan salah ke kita, bukan salah ke orang, salah ke Allah. Karena ingat, ketika kita manusia hidup ini ada dua, hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nasnya ini boleh kita baik sama siapa aja. Tapi ketika kita baik sama Allah melanggar hubungan kita ke Allah, baik ke sesama orang tapi melanggar hubungan baik ke Allah, boleh? Nggak boleh. Sah? Nggak sah. Meskipun kita baik. Teman kita rampok, ayo gue bantuin. Lu pokoknya sono ngerampok aja, gue tungguin di depan. Kalau ada gue kasih kode. Dan nggak boleh. Atau yang sekecil-kecilnya lah. Kalau bantuin orang tapi melanggar hak Allah. Apalagi melanggar hak manusia. Ini yang paling parah, yang paling bahaya. Dan yang paling susah. Ketika kita melanggar hak manusia, saat itu juga di dunia kita harus minta maaf dia. Kalau tadi kita melanggar hak Allah, dengan istighfar cukup. Dengan istighfar cukup. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Udah tobat, selesai, diterima taubatnya. Punya salah mah. Tapi kalau kita punya salah sama orangnya, kita harus minta maaf dulu. Meskipun taubat sama Allah sampai nangis, belum dimaafin sama yang salah, ditunggu di pintu sorga. Ditunggu di pintu sorga, ditahan. Ketika mau masuk sorga, lagi di dunia punya salah apa dia? Kalau begitu zikir yang kita punya meskipun baik, nanti hasilnya semuanya dipindahin dulu ke sono. Kenapa? Karena di pintu sorga orang udah nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa zikir lagi. Zikir mah ada bisa zikir mulutnya, tapi pahala yang dulu yang tadi 4.000 dikali 70 udah nggak berlaku di sono.
Yang berlaku di sini sekarang. Makanya kata Abah di dia kieu ayeuna. Yang ini nih sekarang, karena kalau nggak sekarang di akhirat udah nggak bisa. Kalau udah di sono tinggal dihitung doang. Yang udah dosa tuh lihat kebaikannya. Ada nggak? Tarik pindahin. Hadis Bukhari itu. Kalau udah dosanya pahalanya udah habis. Yang disakitin dilihat. Dia punya dosa kagak? Punya, dosanya pindahin. Makanya hati-hati. Hablum minallah, hablum minan nas. Makanya dari Abah Anom dan wasiat dari Abah Sepuh kita dikasih tanbih. Tanbih itu isinya ini. Biar kita terbebas. Bebas dari rasa terkekang ketika ngelihat orang, wih bajunya bagus, gue jadi pengen. Jangan. Bisa jadi dia punya baju bagus, nyelengin, nyari duitnya lama, giliran make, seneng, nggak sampai kotor, hati-hati bang, banget bukan karena dia punya duit. Jangan didengkiin, awas lu, ntar lu baju lu taruh lu, awas lu, gitu kan? Hah? Zikir nih buat ngilangin yang sifat itu. Ngelihat kenikmatan orang, kita jangan ngiler. Ngelihat orang ngeliatin Alphard, wah enak banget dia naik Alphard. Kita kagak tahu dia kemarin kagak tidur seminggu, ada proyeknya jalan kagak pulang-pulang. Nih kayak Isep nih udah seminggu nggak pulang. Lagi ngejar Alphard. Jangan ngelihat Aisep enaknya gitu. Setiap hari pergi manakib enak banget. Karena emang udah niatnya. Kita lihat, wah makanya saya senang banget ada bareng sama Aisep. Karena saya kalau lagi di pondok sendirian tentunya datang Aisep enak. Ngurangin jatah nyamuk saya. Karena jangan salah, nyamuk juga kalau kata Abah apa? Bukan karena kita digigit nyamuk, bukan karena jadi sakit, bukan. Emang udah tugasnya nyamuk gigit. Kalau punya nyamuk kagak gigit, emang mau kayak kita miara ayamnya dikasih makan gak mau makan gitu. Nggak bisa gede galon ya. Makanya bahagia, senang karena sudah punya zikir yang ditanam oleh guru, karena ridwan yang tadi bisa kita dapat senengnya kalau sudah ditalkin. Nah, di kitab Fadhilus Suluk gitu ya. Di huruf ro itu ridwan itu bisa didapat hanya dengan talkin. Pintunya itu jeger. Kalau belum ditalkin belum bisa. Jujur. Kenapa? Ya kalau belum ditalkin udah bisa begini. Udah punya? Belum. Makanya ini biar seneng ini. Meskipun lagi jalan kepleset, alhamdulillah. Lagi jalan duitnya jatuh, alhamdulillah. Ada yang ganti, alhamdulillah. Giliran ganti mah kenceng. Besoknya hilang lagi, alhamdulillah. Nih coba nih. Kenapa? Karena zikir khofi yang kita punya aslinya adalah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena orang kita yang sudah ditalkin dari Abah seperti kita mau mulai manakib. La'allakum tattaqun nuzulul Qur'an minal aidin wal faizin. Lah emang apa itu minal aidin wal faizin? Sudah bersih. Emang minal aidin wal faizin kita ngucapinnya kapan? Lebaran. Emang lebaran ngapa? Kembali ke fitrah. Itu kan ada hadisnya. Siapa yang sudah selesai Ramadan lalu membayar zakat, maka kayaumi waladathu ummu, maka dia akan bersih seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ditalkin tuh kayak gitu. Sama, makanya kalau udah punya ini kita mah bersih, kembali nol terus. Makanya kita mah yang baca ini ngucapinnya bukan istighfar. Itu sebenarnya kandungan alhamdulillah, cuman perlu dipraktekin. Ilmu kita nih ilmu praktek. Zikirnya juga bukan gua mah ntar malam lah diniatin doang, nggak bisa, nggak dihitung. Iya,
saya mah niat entar malam lah zikir lah sampai subuh lah zikir kopinya hidup lah. Ya kagak dihitung niat mah. Gitu. Meskipun niat tuh bagus. Niat tuh bagus. Niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik dari ngerjainnya. Cuman jangan niat doang. Dikerjain. Terus tapi Abah minta jangan cuman pengennya zikir hopinya doang. Harus seimbang. Zikir jaharnya juga banyakin. Kalau malam banyakin zikir jaharnya. Kalau malamnya banyakin zikir hopi, jadinya tawadur. Enak. Makanya kalau dipaksainnya zikir jahar, insya Allah melek. Kalau ngantuk juga tetap goyang. Kalau udah capek juga baru goyangnya hilang. Terus karena kita mau merasakan. Mulai merasakan. Karena kalau Allah ngerasain nggak bisa kayak garam sekali colek, asin. Nggak bisa. Harus berproses. Sama kayak dulu bapak ibu lagi demen-demennya. Bagaimana ngebuktiin cinta. Ada orang yang ngebuktiin cinta baru habis nikah sehari pisah. Ada yang sebulan pisah, ada yang 10 tahun pisah. Sampai saya kaget ada yang udah nikah 25 tahun baru pisah. Kan aneh. Emang kemarin ngerasain apa itu bisa begitu? Makanya saya ngelihat dari zaman Abah Anom, Abah Aos, nggak ada selain kematian yang memisahkan itu. Contoh banget. Makanya cinta ke Allah sama udah dicontohin sama Abah. Cinta sampai mati. Buktiin, dirasain. Kalau nggak dibuktiin, dirasain, kita nggak bisa. Karena Abah orang yang sudah meraktekin duluan. Guru mursyid adalah orang yang sudah mempraktekkan ilmunya setelah sudah bagus, bukannya niatnya ngasih, tapi menyarankan. Makanya Abah mah bahasanya apa? Abah dari Abah Anom apa? Tidak bertanggung jawab terhadap ikhwan yang melanggar tanbih, kan gitu. Abah tuh tetap menyarankan doang. Tapi kalau kita ngaku muridnya, apapun yang Abah minta seolah-olah pekerjaannya jadi wajib. Karena apa? Karena kalau ada di rumah bini makan cuman perut kayaknya bunyi nih, langsung nawarin ya. Mau bakso? Mau martabak? Mau ini gara-gara cinta. Makanya kalau Abah sekali Abah ngomong, siap Abah, gitu. Karena kita harus lebih sayang Abah, perhatian kepada Abah dibandingkan kepada istri. Wah, kok begitu ya tasawuf? Itu Imam Abdul Wahab Asy'aroni ketika ada gurunya, jangankan kekasihnya di rumah istri, orang tuanya aja dilaluin, dibelakangin. Kalau di depannya adalah guru. Makanya di talim kalau ada suruh pilih guru sama orang tua, suruh pilih mana? Guru dulu. Yang ini kita praktekin. Makanya kita termasuk hadir di sini adalah mendahulukan guru. Alhamdulillah, semoga semuanya terbawa. Segalanya selamanya bil barakah karamah Sayyidi Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi salim taslim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah Salamullah Ala isi Habibillah Fastalna Bismillah Wabil hadi